A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Wajah Kakakku Meleleh dan Melepuh. Cerita ini ditulis oleh Firdawati. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk lanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Pak, itu tidak mungkin. Sampai kapan Mbak Ning harus menunggu dan tidak berdaya dengan penyakitnya? Kasihan anak-anaknya. Tidak bisa merasakan kasih sayang ibunya. Kami mohon pertimbangkan lagi, Pak. Bu, tidak usah lihat Mbak Ning, tapi perhatikan anak-anaknya. Apa kalian bilang? Sampai kapan Mbak Ning bisa menunggu? Kami juga sabar menunggu Andi sembuh. Bahkan bertahun-tahun lamanya. Sementara Ning baru merasakan sakit hanya 1,5 tahun. Siapa yang lebih menderita di sini? Kami orang tua Andi atau Ning? Lagi-lagi Bu Hasna bersungut-sungut menahan kesal. Kalian tidak perlu membujuk kami. Sampai kapanpun kami tidak akan pernah melupakan kejadian hari itu. Jangan harap kami bisa memaafkan Ning. Pergi kalian dari sini sekarang juga, ucap Bu Hasna dan Pak Ismet kompak, lalu mendorong tubuh kami keluar dari rumahnya. Aku hanya bisa menghela napas dan pasrah. Yang penting maksud dan tujuan kami datang telah tersampaikan. Dimaafkan atau tidak biarlah Allah yang memutuskan. Aku maklum, mereka tidak bisa menerima permintaan maaf Mbak Ning. Siapa yang tidak tersinggung dengan perkataan kakakku itu? Apalagi sampai sekarang Andi masih berada di rumah sakit jiwa. Jadi wajar mereka marah dan tersinggung. Bagaimana ini Bang? Mereka menolak memaafkan. Apa langkah kita selanjutnya? Jangan gampang menyerah. Kalau hari ini mereka tidak mau, bisa kita coba lagi nanti. Saat ini mereka dipenuhi emosi. Kita maklumi saja. Terpenting lagi, jangan lupa berdoa pada Allah. Semoga memberi hidayah pada keluarga Andi dan mau memaafkan Mbak Ning. Itu. Amin. Ya sudah, kita kembali ke rumah ibu dan bapak saja. Baru saja langkah kami berbelok menuju rumah bapak, kami dikagetkan oleh sapaan seseorang. Laras, Imron, kapan kalian datang? Tanya Bu RT seraya tersenyum ramah. Bagaimana keadaan Ning? Apa sudah sembuh? Lanjutnya tak lama kemudian. Ada Bu RT. Alhamdulillah sekarang wajah Mbak Ning sudah sembuh. Tinggal menghilangkan bekas saja. Tapi muncul sakit baru Bu RT. Sakit baru? Sakit apa lagi? Pinggang dan dada Mbak Ning susah digerakkan. Jadinya Mbak Ning masih berada di tempat tidur. Oh, semoga Ning tetap sabar ya. Kalian tadi dari mana? Rumah Pak Ismet. Menyampaikan permintaan maaf Mbak Ning Bu RT. Kenapa wajah kalian sendu sepulang dari rumah Andi?
Pak Ismet dan Bu Asna menolak memaafkan Mbak Ning. Oh alah, jangan berkecil hati. Biar nanti Ibu bicara dari hati ke hati pada Bu Asna. Semoga saja dia berubah pikiran. Amin. Ya sudah Bu RT, terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon izin undur diri. Iya, silahkan. Setelah berjabat tangan, kami melanjutkan perjalanan menuju rumah Bapak. Sesampainya di ruang tamu, Bapak dan Ibu tengah bicara. Mereka menoleh melihat kedatangan kami. Pak Ismet dan Bu Asna menolak memaafkan Ning kan? Tebak Bapak dengan kurat kecewa. Iya Pak, sudahlah jangan terlalu dipikirkan. Nanti Bapak dan Ibu bisa sakit. Masalah Mbak Ning, kami akan tetap usahakan kesembuhan untuknya. Tak lama kemudian, terdengar telepon masuk. Aku segera meraih ponsel dalam saku gamis. Assalamualaikum. Salam seorang perempuan dari seberang. Waalaikumsalam. Kenapa suaranya bergetar begitu, Biatun? Maaf Laras, Mbak Ning menjerit dan teriak lagi. Kami bingung harus bagaimana. Lapor Biatun, asisten rumah tangga yang kami minta menjaga Mbak Ning selama kami pergi. Ya Allah, astagfirullahaladzim, sahutku kaget. Bapak dan Ibu serta Bang Imron tampak panik melihatku terkejut. Spontan mereka menatapku dengan tanya di benak mereka mungkin. Biatun, dengar, ambil air dalam botol dekat lemari. Bacakan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Lalu semburkan ke wajah Mbak Ning. Titaku dengan nafas memburu. Aduh, Bibi tidak berani menyemburkan air itu ke wajah Mbak Ning Laras. Nanti Bibi dimarahi. Tidak ada alasan Bi, cepat lakukan. Kasihan Mbak Ning semakin kesakitan nanti. Apalagi rambutnya bisa rontok semua kalau ditarik terus. Bujuku cepat. Iya, baiklah Laras. Tak lama sambungan telepon terputus. Ada apa Laras? Tanya Bang Imron khawatir. Kata Biatun, barusan Mbak Ning teriak dan menjerit lagi. Tapi aku sudah kasih arahan apa yang harus Biatun lakukan. Sebaiknya kita pulang sekarang Bang. Kasihan Biatun sendirian. Mana Pak Supri lagi jaga di gerbang. Ya sudah, kamu benar juga. Kita pulang sekarang. Apa Ibu dan Bapak mau ikut? Tidak usah. Biar Ning dan kamu saja yang menumpang. Sangga Bapak cepat. Bapak mah malu tinggal menumpang di rumah orang. Suamimu itu tidak punya harga diri dan rasa malu. Mau sampai kapan hidup jadi parasit di rumah orang? Cerocos Bapak tiada henti. Terus kalian pakai mobil pinjaman itu lagi. Bapak benar-benar gak ngerti dengan jalan pikiranmu Imron. Apa kamu tidak bisa membahagiakan Laras? Kalau gitu, kamu tinggalkan saja. Lelaki tak berguna itu Laras. Hardik Bapak dengan muka masam. Bapak tidak boleh berkata begitu. Bagaimanapun juga, Bang Imron adalah suamiku sekarang. Jangan memutuskan hubungan yang telah Allah rekatkan. Terus Bapak bilang menumpang. Siapa yang menumpang Pak? Tanyaku mengernyit kaget. Padahal aku tinggal di rumah Bang Imron alias Bagas.
suamiku sendiri. Lalu siapa yang menumpang? Kalian menumpang di rumah temannya Imron kan? Mau sampai kapan kalian hidup seperti ini? Sebenarnya Bapak malu pada tetangga dan pada orang. Punya mantu kok tidak ada yang benar. Gak kamu gak Harun sama saja. Hanya bisa memberi penderitaan pada Laras dan Ning. Siapa bilang aku menderita, Pak? Aku bahagia kok. Tandasku cepat. Tidak perlulah mengajak Bapak dan Ibu segala. Daripada menumpang, mending tinggal di sini, di rumah sendiri. Sambung Bapak Ketus. Ayo Laras, kita pulang sekarang juga, ujar Bang Imron dengan napas memburu. Sepertinya Bang Imron marah. Selalu saja dihina dan direndahkan. Meskipun sekarang Papa banyak berubah, hanya sesekali mulut kasarnya keluar. Tapi Bang, kita perlu jelaskan pada Bapak kalau... Ucapanku langsung dipotong oleh Bang Imron. Jangan sekarang Laras. Kasihan Mbak Ning kalau kita belum sampai juga. Apalagi Biatun. Nanti bingung menghadapi Mbak Ning sendirian. Oh iya, baiklah, kita pulang sekarang. Setelah berpamitan pada bapak dan ibu, kami langsung tancap gas. 3 jam kemudian kami sampai di rumah. Rumah mewah berlantai 2 itu menjadi saksi penderitaan Mbak Ning. Untung posisinya jauh dari perkampungan. Jika tidak, mungkin warga akan melakukan hal yang sama seperti tempat tinggal kami sebelumnya. Kami segera memasuki rumah berlantai marmer itu, seraya berlari dengan perasaan kacau. Degup jantung berkejaran dengan deru napas memburu. Sesampainya di dalam, suasana rumah tanpa hening. Tidak terdengar teriakan seperti Biatun bilang. Ah, tentu saja. Itu 3 jam yang lalu. Dah mungkin Mbak Ning sanggup teriak selama itu. Terus sekarang dia di mana? Apa Mbak Ning tidur? Gumamku dalam hati. Segera saja aku melangkah ke kamar Mbak Ning. Benar saja perempuan itu tidur dengan pulas. Kamar tampak bersih. Mungkin Biatun telah merapikan setelah Mbak Ning tidur. Alhamdulillah. Kupanjatkan puji syukur pada Allah. Siapa yang tega mengirimkan penyakit ini pada Mbak Ning? Aku terus berpikir berbagai kemungkinan. Apa keluarga Mas Andi terlibat? Sampai saat ini aku belum mendapatkan bukti. Ya Allah, tunjukilah jalan yang terang agar aku tahu siapa pelaku sebenarnya. Sabar dan banyak berdoa untuk Mbak Ning. Bisik Bang Imron di telingaku. Seakan dia tahu apa yang aku pikirkan. Aku hanya bisa mengangguk, merasakan pelukan Bang Imron di pinggangku. Yuk istirahat. Capekkan dalam perjalanan. Aku ingin tanya Biatun dulu Bang. Penasaran apa yang terjadi pada Mbak Ning. Setelahnya baru aku menyusul istirahat. Ya udah sana. Abang tunggu di kamar. Sahutnya tak lupa mendaratkan ciuman di pucuk kepalaku. Setelah mendapat anggukan, segera saja menemui Biatun di dapur. Sesampainya di dapur, Biatun sedang mencuci piring. Bi, apa yang terjadi pada Mbak Ning? Tanyaku setelah dekat. Awalnya Mbak Ning menangis. Sesekali dia menyebut nama Ailah, Aini Anjas. Terus bilang, sayang, Mama merindukan kalian. Kenapa kalian tidak pernah datang? Segitu bencikah kalian pada Mama? Tak lama kemudian,
Mbak Ning terus menjerit seraya menarik rambutnya. Piatun tanpa menghela napas perlahan-lahan sebelum melanjutkan cerita. Sesuai permintaan kamu Laras, Bibi bacakan doa dan surat pendek. Lalu Bibi semburkan pada wajah Mbak Ning. Sekian detik kemudian, Mbak Ning terkulai lemas, lalu tidur. Tidurnya sudah berapa lama itu, Bi? Sudah sejam yang lalu, Laras. Terima kasih ya, Piatun sudah menjaga Mbak Ning. Sudah menjadi tugas saya, Laras. Jadi jangan sungkan. Ya udah, Bi, lanjutkan kerjanya. Saya mau istirahat dulu di kamar. Kalau Mbak Ning sudah bangun, kasih tahu saya ya. Pesanku sebelum pergi. Mendadak langkah terhenti. Aku tercenung dengan perkataan Piatun. Apa benar Mbak Ning merindukan Ayla, Aini dan Anjas? Apa sebaiknya hari ini juga aku temui mereka? Mumpung masih sore. Sepertinya aku harus mempertemukan Mbak Ning dengan anak-anaknya. Siapa tahu setelah ini Mbak Ning sembuh. Singkat cerita. Kok sepi? Pada kemana ya Bang? Coba kamu panggil lagi. Mungkin tadi tidak ada yang dengar. Nah, itu ada bel. Coba kamu pencet. Ah, iya. Kenapa nggak dari tadi? Benar saja. Tak lama kemudian keluar seorang perempuan parubaya berpakaian daster dengan postur tubuh sedikit lebih gemuk. Aku tidak pernah melihat perempuan ini. Apa dia asisten baru rumah Mbak Ning? Cari siapa, Neng? Sapa perempuan itu setelah aku mendekati pagar. Bang Harun ada, Bu. Sautku ramah. Wah, maaf Neng. Di rumah ini tidak ada orang yang bernama Harun. Mungkin Neng salah alamat. Aku dan Bang Imron terkejut. Bagaimana mungkin di rumah ini tidak ada Bang Harun? Aku kenal betul siapa pemilik rumah ini. Saya tidak mungkin salah alamat, Bu. Saya sering main ke sini. Maaf kalau boleh tahu, ibu ini siapa ya? Saya asisten baru, Neng. Sejak kapan ibu bekerja di sini? 1 tahun lebih. Boleh saya bertemu dengan pemilik rumah ini? Tanya Bang Imron. Majikan saya sedang tidak berada di rumah, Neng. Mas, mereka sedang berada di luar. Mungkin sebentar lagi pulang. Kalau kalian mau menunggu, silakan. Kami tunggu di sini saja ya, Bu. Terima kasih diizinkan menunggu. Perempuan itu pun berlalu ke dalam. Tak lama ia kembali dengan nampan dan sepiring kek banana. Lalu menaruhnya di meja. Silakan diminum dan dicicipi, Neng. Mas, ujarnya sebelum masuk ke dalam. Kami membalas dengan anggukan. Jangan-jangan rumah ini telah dijual Bang Harun, ujar Bang Imron berpraduga. Mungkin juga Bang, tapi mereka pindah kemana? Aku tidak tega melihat Mbak Ning menahan rindu pada anak-anaknya. Semoga kita dapat info dari pemilik rumah ini. Baru saja Bang Imron selesai bicara, terdengar suara mobil di pintu pagar. Benar saja, pemilik rumah ini telah kembali. Kami menunggu dengan harap-harap cemas. Tak sabar menunggu info keberadaan Bang Harun dengan Ayla, Aini dan Anjas. Ada tamu.
Sapa perempuan berkerudung ungu itu ramah. Aku pun membalas sapa perempuan itu seraya tersenyum ramah. Tak lama setelah memarkirkan mobil, pria itu pun mendekat. "Bagas, kamu Bagas kan?" seru pria berkemeja senada dengan gamis ungu yang dipakai istrinya itu. Ia sejenak terpaku, seakan tidak percaya orang di depannya adalah Bagas. "Hai, Justin, apa kabar?" "Ya ampun, jadi benar kamu Bagas. Tidak percaya rasanya bila melihatmu masih segar bugar begini. Berita info kamu hilang itu tidak benar ya?" "Nantilah kita cerita banyak. Saya tidak ada waktu untuk lepas kangen saat ini." "Loh, emang ada apa? Aku pikir kamu kesini ingin menemuiku." "Bukan. Lalu tujuan kalian datang kemari apa?" "Kami kesini mencari pemilik rumah ini." "Sekarang aku pemilik rumah ini. Kamu ingin menemuiku. Untuk apa?" "Justin, jadi kamu yang tinggal di sini sekarang. Sejak kapan? Bukannya kamu tinggal di apartemen. Lalu pemilik rumah ini yang lama di mana?" "Sejak 1,5 tahun yang lalu. Aku beli dari seorang pria." "Apakah pria itu Harun?" "Kamu kenal Pak Harun?" "Tentu saja kenal. Dia kakak ipar dari istriku ini." "Lalu pemilik rumah yang lama ini sekarang tinggal di mana? Apa kamu tahu?" "Maaf Gas, aku kurang tahu," balas lelaki itu menyesal. "Ada perlu apa mencarinya?" "Kami ingin menemuinya. Kami pikir dia masih tinggal di sini. Apa kamu menyimpan alamatnya? Boleh aku minta? Istriku ini ingin menemui Harun dan anak-anaknya." "Istri? Kamu udah nikah? Kok tidak mengundangku?" imbuh pria itu sewot. "Oh iya, kenalin, ini istriku Laras. Laras, kenalin ini Justin, sahabat abang." Aku menangkupkan tangan di dada dan melemparkan senyum ramah. "Maaf Justin, lain waktu kita bicarakan dan kuceritakan kenapa aku menghilang. Tidak bisa sekarang. Kami butuh info, apa kamu punya alamat Bang Harun?" "Aduh, maaf sekali. Saya tidak punya alamat, apalagi nomor kontaknya. Sudah lama tak berhubungan soalnya. Terakhir ya saat beli rumah itu." Spontan aku dan Bang Imron saling pandang. Duh, bagaimana ini? Batinku dalam hati. "Emang ada perlu apa kalian mencari Pak Harun?" Bang Imron memandangku bingung, seakan meminta pendapat. "Maaf Mas, kami tidak bisa cerita. Terima kasih sudah menerima kami dengan baik. Oh iya Mas, kami mohon izin mengundurkan diri." "Kenapa buru-buru? Kita bisa mengobrol sebentar Gas. Apalagi kita sudah lama tidak bertemu." "Maaf Justin, ini masalah darurat. Kami harus pergi sekarang. Lain waktu kita bicara lagi. Atau kamu bisa datang ke rumah sakit Kasih Bunda. Saya ada di sana setiap hari." "Baiklah, tidak masalah. Hati-hati di perjalanan," pesannya sebelum kami pergi. Setelah berpamitan dengan Justin temannya Bang Imron, kami segera pulang.
Apalagi ini sudah mau maghrib. Di perjalanan, aku lebih banyak diam. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Bang Harun dan anak-anaknya? Salahku juga tidak pernah mengunjungi mereka setelah Bang Harun mengantar Mbak Ning pulang ke rumah bapak. Hatiku seakan mati rasa mengingat Bang Harun mengantar Mbak Ning pulang dalam keadaan sakit keras. Makanya aku enggan datang berkunjung ke rumahnya. Kok melamun, Ras? Apa yang kamu pikirkan? Bang Harun pindah kemana ya, Bang? Nanti kita cari tahu. Mungkin datang ke kantornya. Bila perlu datangi keluarganya. Pasti kita dapatkan kabar dari mereka. Iya, Bang. Sahutku penuh harap. 1 jam perjalanan. Akhirnya kami sampai di rumah. Bertepatan dengan suara azan maghrib berkumandang. Aku dan Bang Imron segera menunaikan sholat maghrib berjamaah. Yang memang kami lakukan rutin setiap hari. Selesai sholat maghrib, aku pergi menemui Mbak Ning di kamarnya. Terlihat Mbak Ning sedang memijit kepalanya. Mbak Ning, panggilku pelan. Yang dipanggil pun menoleh. Mbak pusing? Tanyaku lagi. Ia menggeleng. Mbak sudah sholat maghrib? Tanyaku lagi. Lagi Mbak Ning menggeleng. Kenapa belum sholat, Mbak? Gimana mau sholat? Bangun aja tidak bisa. Ya udah sini, Mbak. Aku papa seperti biasanya. Nggak perlu. Aku tidak mau sholat. Malas. Ucap Mbak Ning tanpa beban. Astagfirullahaladzim. Jadi sejak kapan Mbak meninggalkan sholat? Udah lama. Mbak lupa. Tidak ingat. Sautnya santai seraya terus saja memijit kepalanya. Laras. Panggil Mbak Ning menatapku lama. Iya, Mbak. Kenapa? Mbak kangen anak-anak. Apa kamu belum pergi menemui mereka? Tadi sore aku dan Bang Imron pergi ke rumah Mbak. Sesampainya di sana, rumah itu sudah ganti pemilik. Bukan lagi milik Bang Harun. Sepertinya Bang Harun telah menjual rumah itu. Apa? Kamu tidak salah masuk rumah orang? Ya ndak mungkin lah, Mbak. Mana berani kami masuk ke rumah orang. Jadi, Mbak belum bisa ketemu mereka dalam waktu dekat ini. Tolonglah, Ras. Cari mereka kemanapun. Ucap Mbak Ning memohon seraya terisak pilu. Tengah berbincang dengan Mbak Ning, tiba-tiba mata Mbak Ning mendelik dan melotot tajam padaku. Pasti kamu yang telah membawa kabur anak-anakku. Belum cukup kau ambil suamiku. Sekarang anak-anakku juga kau ambil. Dasar manusia serakah. Kembalikan anak-anakku. Teriak Mbak Ning yang membuatku heran bukan kepalang. Kenapa Mbak Ning sampai berpikiran aku yang telah mengambil anak-anaknya? Apakah Mbak Ning mulai stres dengan kenyataan hidupnya? Ya Allah, ujian apa lagi yang menimpa Mbak Ning? Bang Imron, tolong aku! Teriakku kencang, sementara Mbak Ning berusaha mencekik leherku. Tak hanya itu, Mbak Ning juga menjambak rambutku. Tak lama terdengar langkah kaki mendekat. Aku megap-megap tak bisa bernapas. Tangan Mbak Ning mencekik leherku dengan sangat kencang. Aku tidak memiliki tenaga untuk melepaskan cengkramannya.
Bang Imron berusaha melepaskan tangan Mbak Ning yang terus saja mencekik leherku dengan kedua telapak tangannya, tapi tidak berhasil. Tak tahan melihatku yang hampir kehilangan napas, Bang Imron memukul agak keras pundak Mbak Ning sampai dia pingsan. Aku segera menghirup napas sebanyak-banyaknya. Hampir saja nyawaku melayang pergi. Bang Imron segera memelukku. Setelah napasku stabil, aku pandangi wajah Mbak Ning yang tengah pingsan. Maafkan Abang Laras. Abang terpaksa memukulnya. Jika tidak, kamu bisa kehilangan napas. Iya Bang, tidak apa-apa. Mbak Ning, kamu kenapa lagi? Berat banget ujian yang kamu derita. Apa ini akibat perbuatan jahatnya? Sekarang Mbak menuai hasil. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.